Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Lain Cerita? Sorry kalau kali ini gue openingnya agak-agak lemes. Karena gue baru beres ngehayalin gimana caranya dan gimana rasanya hidup di atas laut yang air doang, daratan gak kelihatan, berhari-hari. Udah gitu tragisnya ditolak di kiri, ditolak di kanan, tolak depan, tolak belakang, kemana-mana gak diterima. Tahu dong kasus Rohingya? Itu yang bakal lagi kita bahas di episode kali ini. Dan dari kasus ini timbul pertanyaan di kepala gue. Tuhan menciptakan alam semesta itu untuk manusia. Yang artinya berarti gratis. Semua manusia punya hak yang sama atas muka bumi dan alam semesta ini. Pertanyaan selanjutnya, apa hak manusia yang lain untuk menentukan dan membatasi hak manusia yang lain yang jelas didapatkan dari Sang Maha Esa, Sang Maha Pencipta? Tanpa harus ada jawabannya, kita sendiri akan bisa menemukan jawabannya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Lain Cerita bareng sama Fikri Rasta di episode Rohingya hari ini. Oke? Kisah ini bermula di Arkan, sebuah wilayah daratan di sekitar Teluk Bengala, di tepian Samudra Hindia. Di tempat ini tinggal sekelompok etnis dari ras Indoraya yang menyebut diri mereka sebagai Rohingya, yang berarti orang Arkan. Etnis Rohingya mayoritas tinggal di distrik Rakhine sebelah utara, bagian dari wilayah negara Myanmar, dekat dengan perbatasan Bangladesh. Populasi etnis Rohingya di Rakhine berkisar antara 1 hingga 1,5 juta jiwa. Sedangkan ratusan ribu lainnya telah meninggalkan Rakhine dan menetap di Bangladesh, Saudi Arabia, Thailand, dan Malaysia. Sebagai etnis minoritas di Myanmar, Rohingya menerima perlakuan diskriminatif yang mengarah ke penindasan karena mereka tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, etnis Rohingya tidak termasuk etnis yang diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar. Mereka bisa mendapatkan kewarganegaraan jika bisa membuktikan bahwa leluhur mereka telah menetap di Myanmar sebelum tahun 1823. Namun, hanya segelintir saja yang berhasil mendapatkan status warga negara Myanmar. Seperti halnya orang tanpa status kewarganegaraan, etnis Rohingya yang menjadi minoritas di Myanmar sangat dibatasi terhadap fasilitas publik, termasuk akses pendidikan dan kesehatan. Mereka juga tidak diperbolehkan bekerja di pemerintahan atau dipilih menjadi pegawai yang memegang jabatan publik. Pemerintah Myanmar sangat membatasi setiap pergerakan mereka dengan memperketat izin perjalanan. Bahkan untuk urusan pernikahan pun mereka harus mendapat izin dari pemerintah, termasuk jumlah anak maksimal yang boleh mereka miliki. Bagi sebagian orang, keterlibatan pemerintah Myanmar melalui militernya terhadap penindasan sistemik ini dianggap sebagai tanda-tanda genosida. Meski sebagian lagi tak sependapat dengan istilah pemusnahan etnis ini. Gelombang pengungsian etnis Rohingya yang terjadi beberapa tahun belakangan ini terkait dengan peristiwa kerusuhan di distrik Rakhine pada tahun 2012 silam. Penyebabnya kasus kriminal pemerkosaan yang melibatkan etnis Rohingya. Peristiwa ini disusul dengan peristiwa kriminal lain berupa pembunuhan terhadap etnis Rohingya. Aksi yang seolah saling balas ini kemudian menyulut kerusuhan massal. Kerusuhan massal antar etnis ini meluas
mengakibatkan setidaknya 75.000 etnis Rohingya terpaksa meninggalkan rumah mereka dan tinggal di kamp-kamp pengungsian. Serangan dan kekerasan terhadap etnis Rohingya terus meningkat sejak kerusuhan pada Oktober 2012. Kini tak kurang dari 140.000 etnis Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsian. Oke, pemirsa Lain Cerita, sekarang Fikri bersama beberapa warga Rohingya. Pertama ini ada Tuang Nangkinam, Ajida. Gimana sekarang kondisinya sama anak-anak, senang di Indonesia? Kusi. Aziza, kenapa kamu tinggalin Myanmar dan pergi dari Myanmar? Barma to ara agi uide barma male neli goli haina harir badain de shesu humada hara hari made mongloi banloi hojoi dia ta ara ra hona hama hababo to fuzain ase to ara bishi duk pare mogolla neli goli na harir nije neli ori mogolla ham horos gori na harir ten nila ashanti gayora ara barma te nila daisi. Sudah berapa lama Aziza ada di atas perahu dan gimana rasanya saat hidup di atas perahu tanpa ada arah tujuan? I go to Bari that yan sarmash. To buda mara hosta bhai. Hana vinalo hosta bhai. Mani hana vina phande sundo ura haina mara time mozin haina mare. Mani duk bhai ri bishi bhai ri. Yan sarmash. To fuani ngot tani da totar bori to fuana haina mare totar lada ro yogo. Fuani no hono betal la sala bhai diri. Aziza, pertanyaan satu, gimana cara Aziza menyelamatkan diri dan menjaga anak-anak di atas perahu waktu itu? Shanti saya diri sar meara. Shanti, Farna kori bade, fande sikwari fande gori haibo. Sikwari mani nijar ham gori nija haibo. Farna bade.